Halo adik-adik semua, talenta muda Indonesia. Jumpa lagi bersama Abang Febrian Sihombing. Baik, kali ini kita akan membahas fluidostatis bagian yang pertama ya. Baik, yang pertama ada namanya fluida. Jadi kan kalau dikatakan fluida, ini merupakan zat alir atau sering juga disebut sebagai zat yang dapat mengalir. Nah, zat yang dapat mengalir ini ada dua. Ada zat cair, kemudian ada gas. Lantas, kalau dikatakan nanti fluida statis, itu merupakan zat alir dalam keadaan diam. Nah, besaran pertama yang akan kita bahas ada namanya massa jenis. Jadi massa jenis ini disimbolkan dengan rho ya. Seperti ini simbolnya, rho. Di mana besarnya massa jenis ini untuk setiap jenis benda, itu sama dengan massa benda dibagi volume bendanya. Yang kedua ada namanya massa jenis relatif. Jadi kalau massa jenis relatif ini menyatakan perbandingan antara massa jenis benda dibandingkan dengan massa jenis air. Lalu yang ketiga ada namanya tekanan. Tekanan ini disimbolkanlah dengan P atau press ya. Besarnya tekanan untuk zat padat kira-kira seperti ini. Misalkanlah ada sebuah balok. Nah gitu. Lalu balok ini mempunyai ukuran panjang P, lebarnya L, dan tingginya T. Diletakkan pada lantai. Nah, gitu ya. Lalu kalau balok ini mempunyai massa sebesar M, maka nanti balok itu tentu akan memberikan tekanan terhadap lantai. Ketika balok menekan lantai, bagian benda yang menekan lantai adalah bagian alasnya. Nah, gitu. Bagian alas yang menyentuh lantai. Nah, besarnya tekanan yang diberikan oleh balok ini terhadap lantai dirumuskanlah dengan F per A. Dengan catatan dekku, F di sini adalah gaya tekan, kemudian A itu adalah luas bidang tekannya. Untuk balok ini luas bidang tekannya adalah bagian alasnya, berarti luas si A sama dengan panjang dikali lebarnya. Nah, gitu. Karena tekanan yang diberikan balok ini terhadap lantai itu akibat massa dan gravitasi garisnya ke bawah, maka besar gaya tekan itu berarti akibat gaya berat W, di mana W sama dengan M kali G. Nah, gitu dia. Nah, satuan daripada tekanan ini merupakan Newton per meter pangkat 2. Dengan catatan, 1 Newton per meter pangkat 2 itulah yang kita sebut sebagai 1 Pascal. Itulah satuan standar atau satuan internasional daripada tekanan. Boleh juga satuan daripada tekanan itu adalah atmosfer. Kita singkat dengan ATM-nya. Di mana 1 atmosfer itu sama dengan kita bulatkan 10 pangkat 5 Pascal. Atau itulah yang setara dengan 76 cm raksa. Nah, gitu dia. Kemudian yang kedua tekanannya ketika berada pada fluida. Tekanan yang diberikan pada fluida itulah tadi zat cair atau gas. Kita sebutlah itu namanya tekanan hidrostatis. Kita simbolkan itu dengan pH. Nah, gitu ya. Tekanan hidrostatis. Besarnya tekanan hidrostatis ini kira-kira seperti ini. Misalkan adalah satu wadah. Wadah ini kemudian diisi cairan atau fluida. Katakanlah yang kita isi itu adalah air. Lantas airnya ini dalam keadaan diam. Nah, gitu. Lalu kita masukkan sebuah benda ke dalam fluida ini dan katakanlah bendanya itu sampai ke dasar wadah ini. Oke? Maka ketika benda ini berada di dasar wadah, benda ini akan mengalami tekanan di mana benda itu ditekan oleh fluida yang ada di atasnya. Katakanlah tinggi fluida ini dari permukaan airnya lah katakan sampai ke bendanya itu adalah H. Maka besar tekanan yang dirasakan benda ini sama dengan rho kali G dikali H. Dengan rho itu adalah massa jenis fluidanya. Dalam kasus kita ini fluidanya adalah air, berarti itu massa jenis air. Perlu kalian ingat ya, bahwasanya massa jenis air itu konstan sebesar 1000 kg per meter kubik. Atau itu sama dengan 1 cm, 1 gram masuk abang, 1 gram per sentimeter pangkat 3. Terus hadis ini tadi adalah kedalaman. Kedalaman ini diukur dari permukaan fluida
sampai ke bendanya. Kalau misalnya di sini abang buat bendanya dalam keadaan melayanglah katakan, maka H itu adalah dari permukaan fluida sampai ke bendanya. Oke? Ini artinya yang mempengaruhi tekanan hidrostatis itu di benda ini adalah ketinggian fluidanya. Bukan luas daripada fluida itu. Nah, gitu. Jadi, kalau misalnya ada suatu wadah, katakan ini wadah pertama. Lalu di sini abang letakkanlah wadah kedua. Di mana kedalaman fluidanya sama. Nah, gitu. Lalu di sini abang letakkan bendanya. Jadi kalau kedalaman fluidanya sama, besar tekanan yang dirasakan oleh benda ini masing-masing adalah sama. Nah, gitu. Jadi dipengaruhi oleh kedalaman. Kemudian ketika abang masukkanlah sebuah benda ke dalam wadah seperti ini. Nah, gitu ya. Abang masukkan. Lalu ternyata dekku, yang menekan benda ini bukan cuma fluida ini, bukan cuma si air. Tapi ada lagi udara dari atas menekan benda itu. Sama seperti kita. Kalau abang misalnya berdiri seperti ini, abang akan diberikan tekanan oleh udara dari atas abang. Nah, gitu ya. Nah, besar tekanan udara ini yang diberikan terhadap benda ini disebutlah itu namanya tekanan mutlak atau tekanan udara luar. Besarnya tekanan udara luar itu abang simbolkanlah dengan P0, gitu ya. P0 ini kita sebut namanya tekanan udara luar. Itulah yang sama dengan 1 atmosfer. Di mana tadi 1 atmosfer itu sama dengan 76 cm Hg. Gitu ya. Jadi kalau ditanya berapakah tekanan total yang dirasakan benda ini, berarti disebabkan oleh 2 fluida, yaitu udara dan si air. Gitu ya. Berarti P totalnya kita rumuskanlah sama dengan P0 ditambah pH. Dengan pH tekanan hidrostatis, Rho kali G dikali H. Kemudian bagian yang keempat ada hukum Pascal. Jadi hukum Pascal kira-kira gini ceritanya. Adalah sebuah bejana berhubungan. Katakanlah bejana ini berbentuk U, gitu ya. Pipa berbentuk U. Lalu pipa yang di sebelah kiri ini ditutuplah dengan penutup karet lah katakan, penutup karet ya. Lalu di bagian kanan ini juga ditutup dengan penutup karet. Di mana tutupnya ini masing-masing bisa bergerak bebas naik turun jika diberikan tekanan, gitu ya. Jadi katakan tutup yang ini bisa abang tekan ke bawah. Ketika abang tekanlah penutup yang ini, yang di kiri ini ke bawah, maka nanti penutup yang ada di kanan ini akan naik ke atas. Kenapa? Karena ketika abang tekan dari kiri ke bawah, udara itu akan tertekan ke bawah pada pipa kiri dan akan naik atau mendorong penutup yang di kanan ke atas. Gitu. Jadi kata si Pascal, besar tekanan yang kita berikan di pipa di kiri sama dengan besar tekanan yang diterima oleh pipa di kanan. Gitu. Dirumuskanlah dengan P1 sama dengan P2. Di mana tadi untuk mencari besarnya tekanan itu sama dengan F dibagi A. Berarti untuk mencari si P1 sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Atau boleh abang tuliskan gini deh. Kalau abang buat ini menjadi F1 banding F2. Yang ini abang buat F1 banding F2. Sama juga lah itu dengan A1 per A2. Gitu ya. Nah, pada umumnya bentuk daripada penampang pipa itu kan lingkaran ya. Belum pernah abang lihat ada pipa bentuk penampangnya bukan lingkaran. Pada umumnya lingkarannya. Jadi kalau dia lingkaran, untuk mencari luas penampangnya berarti luas lingkaran aja. Yaitu V kali R pangkat 2. Atau 1/4 V kali D pangkat 2. Itu artinya adikku, nilai daripada luas itu sebanding dengan R pangkat 2. Nilai daripada luas itu sebanding dengan diameter pangkat 2. Jadi, boleh abang tuliskan persamaannya. A sebanding dengan D. A sebanding dengan R pangkat 2. Atau boleh kalau kita bandingkan, kita dapatlah persamaan F1 banding F2. Boleh sama dengan D1 per D2 pangkat 2. Sama dengan juga dengan R1 per R2 pangkat 2. Nah, gitu dia. Kemudian yang terakhir alat-alat ukur tekanan di udara.
Yang pertama ada manometer. Jadi manometer ini kita gunakan untuk mengukur tekanan udara luar atau dalam keadaan terbuka ya. Jadi ada suatu wadah. Wadah ini dirangkai sedemikian seperti ini. Ini pipa. Lalu di sini ada wadah yang bisa menerima gas. Nah, gitu. Lalu abang masukkanlah ke dalam pipa ini, katakanlah fluida. Fluida itu adalah air lah misalnya. Abang masukkan air ke dalam pipa ini, katakanlah mula-mula sampai di sini dulu. Rata. Nah, gitu ya. Lalu kalau abang isi lagi, ternyata nanti ada perbedaan tinggi fluida atau air di kiri dan di kanan. Loh, kok bisa seperti itu? Nah, ketika abang masukkan ke sini air, maka nanti akan ada udara yang terperangkap di sini. Ada udara yang terperangkap, gitu ya. Jadi semakin abang isi air di sini, maka akan semakin besar tekanan udara di sini atau tekanan gas, gitu. Jadi nanti tekanan yang diberikan gas yang terperangkap di sini itu sama dengan tekanan yang diberikan oleh udara luar terhadap air ini ditambah dengan tekanan hidrostatis yang menyebabkan ada selisih tinggi pada pipa itu. Nah, gitu ya. Sehingga bisa abang rumuskan tekanan gas itu sama dengan P0 yaitu tekanan udara luar ditambah tekanan hidrostatis yaitu rho kali G dikali H. Dengan H di sini adalah selisih tinggi fluidanya. Kemudian alat ukur yang kedua ada namanya barometer. Jadi kalau barometer ini kita gunakan untuk mengukur tekanan udara pada ruang tertutup. Nah, gitu ya. Jadi cara kerjanya kira-kira gini. Misalkan di sini ada fluida, abang masukkan fluida ke dalam wadah ini. Nah, gitu ya. Lalu abang masukkanlah di sini suatu pipa kaca lah katakan. Pipa atau tabung kaca. Lalu abang masukkanlah itu secara tertutup ke dalam fluida ini. Ternyata nanti ada fluida yang naik ke atas. Kok bisa? Mungkin akibat gejala kapilaritas, gitu ya. Nah, ketika air ini naik ke atas ini, maka nanti akan ada gas atau udara yang terperangkap dalam tabung kaca ini, gitu. Besarnya nanti tekanan gas yang terperangkap dalam tabung kaca ini itu samalah dengan rho kali G kali H, di mana H itu adalah kenaikan atau tinggi fluida yang naik menuju tabung kaca. Nah, itulah kira-kira tentang fluida statis yang pertama. Untuk contoh soal nomor 1. Jadi diketahui dari soal nomor 1, ada sebuah balok mempunyai ukuran 1 meter dikali 2 meter dikali 4 meter. Nah, ini tentu artinya sudah kalian tahu ya, panjang kali lebar kali tinggi. Ini menunjukkan panjangnya 1 meter, lebarnya itu 2 meter, dan tingginya 4 meter. Kalau massa jenis baloknya katanya sama dengan 3000 kg per meter pangkat 3. Ditanya, berapakah besar tekanan yang diberikan balok terhadap lantai? Nah, tadi untuk mencari tekanan pada zat padat itu sama dengan F dibagi dengan A, gitu ya. Karena baloknya mempunyai massa, maka besar gaya tekanannya akibat gaya berat. Maka boleh kita cari nilai tekanan itu sama dengan M kali G dibagi A. Lantas pada soal kan tidak ada diketahui massa. Tadi untuk mencari massa jenis rho itu sama dengan M per V. Berarti M itu sama dengan rho kali V. Jadi kalau kita substitusikan ke sini, ganti M menjadi rho kali V, itulah si M tadi kali G per A. Itulah persamaan tekanannya. Maka kita dapatkan P itu sama dengan 120.000 Pascal. Nah, gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui ada sebuah pipa U di mana diameter pertama sama dengan 10 cm, diameter keduanya sama dengan 25 cm. Jika diberikan tekanan pada F2 pipa kedua sebesar 1200 Newton. Ditanya, berapakah besar gaya tekan pada pipa 1 atau si F1? Nah, gitu ya. Langsung aja kita gunakan tadi persamaan hukum Pascal. Di mana F1 banding F2 sama dengan D1 per D2 pangkat 2. Ah, gitu. Gitu aja lah langsung pakai apa namanya? Carcepnya. Jadi nggak perlu lagi dicari masing-masing luasnya, tinggal kita bandingkan. Maka kita dapatlah dari persamaan itu F1-nya sama dengan
192 Newton.